Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Pada video ini, kita akan membahas beberapa saham yang akan memiliki kumdet dividen pada tanggal 6 sampai 8 Mei tahun 2026. Saham apa saja ke itu? Tapi seperti biasa, mohon cek lagi datanya, mungkin saja ada salah input atau hitung. Dan pembahasan ini merupakan informasi umum yang bisa diakses dari berbagai sumber, bukan rekomendasi beli atau jual saham. Kita langsung masuk saja ke dalam nama-nama sahamnya. Pertama, saham yang memiliki kumdet tanggal 6 Mei tahun 2026, yaitu saham AKRA. Per video ini dibuat harga sahamnya di angka 1.580, dengan harga tertinggi 1.865. Itu artinya sudah turun kurang lebih sekitar 15,2%. Nah, untuk laba kamu bisa lihat sini ada dua kolom, yang mana kolom di atas merupakan laba sampai dengan Q1 tahun 2026 dan kolom di bawah merupakan proyeksi atau anualisasi berdasarkan data Q1 ini kemudian disetahunkan dan akan dibandingkan dengan tahun 2025. Jika kamu lihat datanya di sini, di Q1 tahun 2026 ini labanya tumbuh kurang lebih sekitar 16%. Dan jika disetahunkan, labanya masih tumbuh 6,19%. Itu artinya AKRA masih mencetak kenaikan laba dibandingkan periode sebelumnya. Untuk PBV-nya di angka 2,47 kali. Dan dengan total dividen Rp100 per lembar saham, dividen yield-nya sekitar 6,3%. Dan dengan kondisi seperti ini diproyeksikan yield-nya bisa menjadi 7,3% apabila dengan asumsi adanya kenaikan laba 16,1% dan menjadi 6,72% dengan asumsi kenaikan laba 6,19%. Nah, oh iya, tapi untuk dividen yang akan dibagikan pada tanggal 6 Mei adalah Rp50. Artinya dividen yield ini kamu harus bagi dua. Kita masuk kepada saham kedua, yaitu AMAK yang juga akan kumdet pada tanggal 6 Mei. Bisa kamu lihat datanya di sini, harga saham di angka 432 dengan harga tertinggi 510. Artinya sudah turun 15% dari harga all time high-nya. Sama seperti tadi, untuk tabel di atas ini merupakan laba sampai dengan Q1 yang naik kurang lebih 33%. Dan untuk data yang di bawah ini merupakan data yang disetahunkan dengan proyeksi kenaikan 82%. Untuk persentasenya cukup signifikan sehingga kamu sebaiknya tunggu saja untuk data Q2 sampai Q4-nya nanti. PBV di angka 0,99 kali dan dividen Rp30 per lembar saham, artinya yield sekitar 6,94%. Apabila digunakan asumsi payout ratio-nya tetap dan adanya pencapaian laba hingga akhir tahun seperti tampilan ini, maka dividen yield akan menjadi 9,3% untuk persentase kenaikan laba 33% dan berpotensi menjadi 12,6% apabila benar labanya naik 82%. Tapi kita tunggu saja hasilnya nanti seperti apa. Saham ketiga yang akan kumdet tanggal 7 Mei yaitu BJBR dengan harga saham 870 dan harganya turun 75% dari harga tertingginya 3.500. Laba di Q1 tahun 2026 ini mengalami kenaikan kurang lebih 3,02%. Dan jika disetahunkan, maka diproyeksikan labanya bisa naik 42%. Sama seperti pembahasan sebelumnya, ini datanya masih terlalu signifikan, sehingga kita tunggu saja data di Q2 sampai Q4-nya. Apakah benar BJBR mampu mencetak kenaikan laba sebesar ini di tahun 2026? Untuk aspek PBV-nya di angka 0,54 kali, dengan yield sekitar 9,83%. Apabila hingga akhir tahun 2026 BJBR mampu mempertahankan labanya yang naik 3% dan payout ratio-nya tetap, maka prospek dividen yield bisa menjadi 10,13%. Dan apabila labanya mampu tumbuh 42%, yield-nya bisa menjadi 13,9%. Kita masuk kepada saham keempat dengan kumdet tanggal 8 Mei, BMRI dengan harga 4.390 dan sudah turun 41% dari harga tertingginya 7.550. Laba di Q1 tahun 2026 naik 16,5% dan jika disetahunkan, ingat masih proyeksi, mampu naik 9,31%. Untuk PBV-nya di angka 1,34 kali dengan potensi dividen yield sekitar 10,86%. Apabila hingga akhir tahun labanya 16,5 dan payout ratio-nya tetap, mungkin saja dividen yield bisa menjadi 12,6. Tapi apabila labanya hanya naik 9,3, yield-nya bisa menjadi 11,8%.
Oh iya, tapi sebagai informasi, untuk CumDev tanggal 8 Mei ini hanya dihitung untuk dividen finalnya sejumlah 376,96. Artinya kamu harus mengurangi angka 100 ini untuk menghitung dividen yieldnya. Tapi tetap saja masih cukup tinggi. Dan saham terakhir adalah Elpin dengan CumDev tanggal 7 Mei. Harga saham 456 yang turun 67% dari harga tertingginya. Untuk labanya di tahun 2026 ini terlihat sama, tapi apabila kamu melihat laporan keuangannya lebih detail, kamu akan menemukan informasi menarik di sana. Jadi silahkan kamu cek saja. Untuk data yang disetahunkan, diproyeksikan labanya mengalami penurunan kurang lebih 33%. PBV di angka 0,5 kali dengan yield 9,87%. Dan diproyeksikan yieldnya mampu bisa menjadi 6,58% apabila labanya memang benar 33% mengalami penurunan. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ini masih terlalu dini. Kita tunggu saja data pada bulan-bulan selanjutnya untuk bisa memproyeksikan dengan lebih akurat lagi. Nah, dari beberapa saham yang kita bahas ini bisa kamu lihat untuk aspek dividen yieldnya cukup menarik meskipun ada beberapa saham yang kita sebenarnya hanya memperhitungkan untuk dividen kedua atau dividen final yang dibagikan seperti AKRA dan BMRI. Tapi kembali lagi, 5 saham ini merupakan saham-saham yang akan membagikan dividen dengan CumDev tanggal 6 sampai 8 Mei tahun 2026. Apakah ada yang menarik perhatianmu? Silahkan kamu pertimbangkan matang-matang. Karena ingat, untung rugi kamu tanggung sendiri. Dan video ini bukan rekomendasi tapi hanya informasi saja. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah membuat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Pada video ini kita akan membahas 7 saham yang akan melaksanakan RUPS pada tanggal 6 sampai 26 Mei tahun 2026. Tentu saja saham-saham ini memiliki dividen yield yang bisa dikatakan cukup menarik. Tapi bagaimana prospek dividen di tahun 2026 ini? Kita akan coba bahas secara sekilas. Tapi ingat, mohon cek lagi datanya, mungkin saja ada salah input atau hitung. Dan tetap disclaimer, pembahasan ini merupakan informasi umum yang bisa diakses dari berbagai sumber, bukan rekomendasi beli atau jual saham. Kita langsung masuk saja ke dalam saham yang pertama, yang akan melaksanakan RUPS pada tanggal 6 Mei tahun 2026, yaitu BJTM dengan harga 585. Labanya naik 20,5% dari 1,28 triliun menjadi 1,54 triliun rupiah. PBV-nya di angka 0,64 kali. Nah, dividen per video ini dibuat di angka 9,35%. Tapi dengan asumsi kenaikan laba 20,5% dan payout ratio-nya tetap, maka prospek dividen yield bisa menjadi 11,28%. Ini bisa benar, bisa juga salah. Saham kedua yaitu POWR dengan tanggal RUPS 8 Mei tahun 2026. Harga per video ini dibuat di angka 735. Labanya turun 0,59%. Dari 1,19 triliun menjadi 1,18 triliun. PBV di angka 0,99 kali. Dividen yield saat ini 10% dan diproyeksikan menjadi 9,98% dengan penurunan laba sekitar 0,59%. Saham ketiga RAS yang akan RUPS pada tanggal 11 Mei. Harga per video ini dibuat di angka 452. Labanya turun 15,6% di tahun 2025 dari 314 menjadi 265 miliar. PBV di angka 0,92 kali. Dengan dividen yield per video ini dibuat di angka 13,27% dan diproyeksikan dengan penurunan laba mungkin menjadi 11,20%. Saham keempat yang akan RUPS pada tanggal 19 Mei, TPMA dengan harga 595. Labanya juga turun 26,5% dari 400 miliar menjadi 294 miliar. PBV di angka 0,83 kali dengan dividen yield 13,4%. Dan dengan adanya penurunan laba diproyeksikan yieldnya menjadi 9,88%. Saham kelima yang akan RUPS pada tanggal 19 Mei juga yaitu Hexa dengan harga 4.500. Laba di tahun 2025 diproyeksikan turun 17,2%. Jika kamu melihat data di aplikasi Stockbit masih sampai dengan Q3 yang dianualisasi. Nah, oke, untuk data PBV-nya di angka 1,35 kali dengan dividen yield 9,64%. Dengan proyeksi penurunan laba 17,2%, mungkin dividen yield-nya bisa menjadi 7,97%. Oke, saham keenam, Pegas dengan tanggal RUPS 22 Mei. Harganya 1.910 dengan laba yang turun 34% dari 5,3 menjadi 3,5 triliun rupiah. PBV di angka 1 kali dengan dividen yield 9,5%,
yang diproyeksikan turun menjadi 6,2%. Dan saham terakhir MPMX dengan tanggal RUPS 26 Mei. Harganya Rp1.000 dan labanya turun 19,2%. Dari 572 miliar menjadi 462 miliar. PBV-nya di angka 0,73 kali dengan dividen yield 12%. Tapi karena labanya turun, diproyeksikan dividen yield-nya menjadi 9,69%. Nah, dari 7 saham yang kita bahas ini kamu bisa lihat saham mana yang labanya naik, saham mana yang labanya turun. Selain itu, bisa kamu lihat juga dari sisi PBV. Ada saham-saham yang PBV-nya masih di bawah 1 kali, ada juga yang di atas 1 kali. Dan aspek yang cukup menarik di sini kamu bisa lihat dari aspek dividen yield. Dividen yield per video ini dibuat, kamu bisa lihat range-nya di angka 9%-an sampai 13%-an. Tapi setelah kita adjustment dengan naik atau turunnya laba dan asumsi dividen payout ratio-nya tetap, maka ini merupakan dividen yield proyeksinya, berkisar di angka 6,2 sampai 11%-an. Tentu saja angka ini masih proyeksi, bisa benar, bisa juga salah, karena kita tunggu saja hasil keputusan RUPS. Nah, dengan kondisi ini, menurut kamu apakah dari 7 saham yang kita bahas, ada yang menarik untuk dianalisa lebih lanjut? Silahkan kamu pertimbangkan potensi profit dan risiko yang siap kamu hadapi. Ingat, video ini bukan rekomendasi, tapi hanya informasi saja. Semoga membantu. Thank you. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Info pembelian silakan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.